Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua, para sahabatku, selamat datang di channel Rasidu Rakib Official. Oke teman-teman semua, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah video tutorial tentang rahasia cara merakit mesin ereking, RK, RX, RX spesial yang baik dan benar. Di video tutorial ini aku akan ungkap beberapa rahasia tentang cara merakit mesin ereking yang baik seperti apa dan yang benar itu seperti apa. Dan di sini aku akan jelaskan secara lengkap dan detail sekali ya. Jadi buat teman-teman, khususnya kalian yang masih pemula dan kalian ingin tahu cara merakit yang benar seperti apa, silahkan kalian simak dan tonton terus videonya sampai selesai ya. Jadi jangan di skip-skip videonya ya, agar kalian bisa memahami isi video ini dengan baik. Karena video tutorial ini tentu saja akan sangat berbeda dengan video-video tutorial lainnya yang mungkin pernah kalian lihat dan kalian tonton di YouTube. Oke teman-teman semua, langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu kita mulai. Di sini kita akan merakit mesin bawah ereking ya. Jadi di sini kalian bisa lihat itu ada crankcase sebelah kiri dan ada crankcase sebelah kanan. Kemudian juga ada gigi rasio set komplit atau gearbox. Kemudian juga ada botolan gigi dan ada cekeran. Oke teman-teman semua, untuk tahap yang pertama kita akan coba merakit gigi rasio set komplit ereking ini. Di sini karkasnya sudah saya press ya, jadi nempel di bagian crankcase sebelah kiri. Kemudian cara merakit gigi rasio itu ada dua cara ya teman-teman ya. Kalian bisa merakit dari sebelah crankcase kiri dan kalian juga bisa merakit gigi rasionya dari crankcase sebelah kanan. Pada umumnya sih memang merakit gigi rasio dari crankcase sebelah kiri. Tapi tenang aja, pada video tutorial kali ini aku akan ungkap dan bongkar rahasianya cara merakit gigi rasio dari crankcase sebelah kiri maupun dari crankcase sebelah kanan. Oke. Untuk yang pertama kita akan coba untuk merakit gigi rasio dari crankcase sebelah kanan ya. Oke, kalian lihat caranya seperti apa. Nah, yang pertama kalian masukkan gigi rasio gear depan dan gigi rasio rumah kopling secara bersamaan seperti ini ya. Ini kita pasang dari crankcase sebelah kanan ya. Tapi kalian jangan lupa ya, kalian lumasi terlebih dahulu kedua gear rasio tersebut dengan oli mesin. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan coba pasang cekeran atau C-fork ya. Nah ini kita pasang cekeran nomor 3 pada bagian bawah. Kemudian kita pasang kembali cekeran nomor 1 pada bagian atas. Dan kemudian kita pasang cekeran nomor 2 ya, pada bagian rel yang ada pada as rasio rumah kopling. Kemudian selanjutnya kita pasang botolan gigi ya, atau shift drum. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan cekeran atau C-forknya ke jalur rel yang ada pada botolan gigi atau shift drum tersebut. Oke. Nah ini cekeran nomor 2 kita masukkan juga. Nah caranya seperti ini ya, kalian lihat. Pentolan yang ada pada bagian C-fork atau cekeran itu harus masuk ke rel yang ada pada bagian shift drum. Nah kemudian ini asnya, penahan cekeran udah saya pasang ya. As yang besar ataupun yang kecil semuanya sudah terpasang dengan baik ya. Nah seperti ini kalian lihat. Oke teman-teman semua, kemudian selanjutnya kita akan cek ya, apakah shift drum atau botolan gigi ini bekerja dan berfungsi dengan baik setelah kita pasang. Nah cara ngeceknya seperti ini ya. Kalian bisa cek dengan cara memutar-mutar bagian shift drum atau botolan gigi tersebut. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini main semua. Jadi semuanya normal dan berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita akan tutup bagian crankcase kanan dengan crankcase kiri.
Dan sebelumnya wajib kalian kasih lem tripon terlebih dahulu ya bagian dalam crankcase-nya. Karena ini untuk simulasi video tutorial, maka saya tidak kasih lem tripon ya, karena nanti akan kita bongkar lagi. Kemudian kita gunakan alat bantu palu karet. Nah, ini kita pukul bagian crankcase kirinya agar turun ke bawah secara merata dan maksimal. Caranya seperti ini ya. Nah, palu karet ini sangat aman sekali ya teman-teman, karena bahannya itu dari karet, jadi tidak akan merusak bagian crankcase racking ini. Wah, sepertinya masih kurang rapet ya. Yaudah, kita pukul lagi menggunakan palu karet ya. Nah, ini biar hasilnya maksimal, rapat dan rata bagian crankcase kiri dan kanannya. Jadi untuk crankcase kiri dan kanan harus dipastikan posisinya itu benar-benar rata dan rapat ya. Kemudian kita berdirikan dan selanjutnya kita cek ya as rasio rumah koplingnya. Nah, ini as rasio rumah koplingnya main. Kemudian kita cek as rasio gear depannya. Nah, as rasio gear depannya juga main dan bergerak ya. Ini artinya berfungsi dengan baik. Ada cetek-cetek, ada spare. As rasio rumah kopling juga kita mainkan lagi. Kita cek. Nah, ini ternyata semuanya berfungsi dengan baik. Artinya apa? Artinya pemasangannya sudah baik dan benar, jadi tidak ada yang salah ya. Jadi perlu saya tegaskan kembali ya, untuk as rasio gear depan dan as rasio rumah kopling itu wajib main. Artinya pemasangannya sudah baik dan benar. Lalu bagaimana jika as rasio gear depan dan as rasio rumah kopling tidak main? Itu artinya kalian pasti melakukan kesalahan pada saat kalian memasang bearing as rasio gear depan ataupun bearing as rasio rumah kopling. Atau bisa juga kalian melakukan kesalahan pada saat kalian memasang bearing ICO as rasio rumah kopling ataupun bearing ICO as rasio gear depan. Di sini aku akan ungkap rahasianya ya. Nah, biasanya kesalahan itu bisa terjadi pada saat kalian memasang bearing atau klaher ICO untuk rasio rumah kopling maupun rasio gear depan itu kurang masuk ataupun terlalu keluar ya. Jadi posisi bearingnya itu tidak pas sesuai dengan rumah bearing yang ada pada bagian crankcase tersebut. Lalu bagaimana dengan solusinya? Solusinya adalah kalian wajib bongkar kembali dan kalian periksa kembali posisi bearing ataupun klaher ICO yang ada pada bagian crankcase tersebut. Jadi ini adalah salah satu rahasia yang sudah aku ungkap dan bongkar kepada kalian ya. Kita akan lanjut videonya kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton dan simak videonya sampai selesai hanya di channel Rasidu Rakib Official. Oke teman-teman semua, kita lanjut kembali videonya ya. Sekarang aku akan bongkar rahasia berikutnya ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah bagian krek as. Nah, krek as ini jika kalian menemukan yang kondisi pemasangannya seperti ini ya, ini adalah kondisi pemasangan yang salah dan keliru. Jadi wajib kalian bongkar ya. Ini tidak tepat. Coba kalian perhatikan bagian krek asnya ya. Di situ terlihat jelas sekali ya bahwasanya krek as kiri dan krek as kanan itu posisinya tidak sama rapatnya. Nah, jika kalian menemukan yang seperti ini adalah cara pemasangan krek as yang salah. Jadi solusinya adalah wajib kalian bongkar dan kalian press kembali. Karena posisi krek as antara kiri dan kanan itu wajib sama. Jadi jarak antara krek as kiri kanan dan crankcase harus sama ya. Di sini untuk krek as sebelah kiri atau sebelah kanan saya, nah ini terlihat longgar ya, jadi kurang rapat. Nah, ini wajib di press ulang ya, supaya rapatnya antara kedua sisi krek as kiri dan kanan itu harus sama. Nah, yang benar itu adalah yang seperti krek as bagian kanan ini ya, terlihat pada gambar sebelah kiri saya. Nah, ini yang benar seperti ini. Jadi saya ingatkan kembali ya, jika kalian menemukan kasus yang seperti ini, jangan kalian teruskan pemasangannya atau perakitan mesin rackingnya. Jadi wajib kalian bongkar dan betulkan terlebih dahulu. Jika kalian paksakan
terus untuk merakit mesin air-racking dengan kondisi pemasangan krek as yang salah seperti ini, maka akibatnya akan sangat fatal ya. Jadi krek as atau mesin bagian bawah itu tidak akan balance, dan ini berakibat sangat buruk. Artinya kalian telah gagal belah mesin. Sebelum kita lanjutkan videonya, wah pasti yang pada nonton belum pada subscribe kan? Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu ya. Sekarang kita lanjut kembali videonya ya teman-teman semua. Sekarang aku akan mengulas beberapa penyebab kegagalan merakit mesin air-racking atau turun mesin air-racking. Aku akan bongkar kembali rahasianya, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, analisa, dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Adapun penyebab kegagalan dalam merakit mesin atau turun mesin air-racking, air-reka, air-RS, dan air-RX spesial adalah sebagai berikut. 1. Kesalahan dalam pemasangan bearing atau pemasangan bearing tidak sesuai tempat rumah bearing yang ada pada bagian crankcase. Bisa saja bearing terlalu masuk ke dalam ataupun terlalu keluar, sehingga bearingnya tidak presisi ataupun tidak sesuai dengan tempat dan jalurnya. 2. Posisi pemasangan krek as pada saat dipasang di bagian crankcase kiri itu kurang masuk ke dalam atau kurang rapat, sehingga posisi krek as terlalu keluar, dan akibatnya krek as kiri dan kanan tidak balance posisinya. 3. Krek as gagal di center pada saat balancing di tukang bubut, dan ini bisa saja terjadi ya. Bisa karena kesalahan tukang bubut pada saat proses center ulang krek as, sehingga getaran motor terlalu tinggi dan tentu tidak nyaman untuk dikendarai. 4. Terjadi kebocoran pada bagian tengah crankcase bawah. Biasanya terjadi akibat pengeleman yang salah ataupun pengeleman yang tidak sempurna atau tidak merata. Silahkan kalian catat ataupun silahkan kalian simak ulang videonya jika dirasa video ini belum bisa dipahami dengan baik. Perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, pada saat kalian turun mesin ataupun belah mesin, untuk bagian crankcase kiri dan kanan itu wajib kalian bersihkan sebersih mungkin. Karena jika bagian crankcase dalam itu bersih, maka performa mesin pada saat nanti dihidupkan itu tidak akan terhambat oleh kerak ataupun kotoran, sehingga performa mesin bisa bekerja secara maksimal. Dan untuk bearing bagian dalaman mesin, saran saya usahakan kalian menggunakan bearing ataupun klaher asli original Yamaha untuk air-racking. Karena jika kalian menggunakan bearing asli original Yamaha air-racking untuk bagian dalaman mesin, maka bearing itu bisa bekerja lebih awet dan lebih tahan lama ya. Jadi buat jangka panjang. Adapun untuk performa, jika kalian menggunakan bearing atau klaher dalaman mesin air-racking original, performanya ya tentu performa standar. Tapi untuk pemakaian jangka panjang, bearing original Yamaha air-racking untuk bagian dalaman mesin, saya rasa itu lebih awet dan lebih tahan lama, dan itu memang sudah terbukti dan teruji ya. Jadi sangat cocok sekali ya buat harian. Dan khusus untuk kalian yang hobi motor kencang atau kalian yang suka mengikuti event balap liar atau road race, kalian bisa menggunakan klaher bagian dalaman mesin menggunakan klaher racing, dan tentu ini akan mendongkrak performa secara signifikan ya. Tapi tentu tidak akan awet atau tahan lama ya, karena biasanya kalau klaher untuk bagian dalaman mesin ini menggunakan klaher racing, maka kekuatannya itu tidak akan bertahan lama. Jadi ada keuntungan dan kerugian apabila kalian menggunakan klaher racing untuk bagian dalaman mesin. Oleh karena itu bersikaplah secara bijak ketika kalian menggunakan klaher racing berdasarkan kebutuhan dan tujuan kalian. Oke guys, kita lanjut lagi videonya. Sekarang kita akan merakit gigi rasio set air-racking dari crankcase sebelah kiri, dan kita langsung saja mulai ya.
Caranya seperti ini. Kita masukkan gear ratio rumah kopling dan gear ratio gear depan secara bersamaan. Caranya seperti ini. Nah, ini sudah benar ya cara memasangnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan pasang cekeran ya. Nah, ini kita pasang cekeran nomor 2 terlebih dahulu ya. Dipasangnya di rel yang ada pada gigi rasio rumah kopling. Untuk cekeran nomor 2 atau C-fork nomor 2, kalian bisa lihat ya, ini sudah dipasang sesuai dengan jalur yang ada pada gigi rasio rumah kopling. Oke guys, kita akan lanjut lagi videonya ya, tapi setelah pesan berikut ini. Kemudian kita pasang cekeran atau C-fork nomor 1, kita pasang pada jalur yang ada di rasio gear depan. Kemudian kita pasang C-fork atau cekeran nomor 3, dan posisi pemasangnya di sini ya. Dan kalian bisa lihat, selanjutnya kita pasang botolan gigi atau shift drum pada bagian sini. Caranya seperti ini. Nah, ini sudah pas ya. Selanjutnya kita pasang cekeran atau C-fork 1 dan 3. Nah, ini kita bantu menggunakan obeng min kecil ya. Nah, ini kita pasang menyesuaikan dengan jalur yang ada pada posisi botolan gigi atau shift drum. Nah, ini udah pas ya, dan ini udah masuk semua. Kemudian kita pasang cekeran nomor 2. Ini kita pasang dan kita letakkan menyesuaikan dengan jalur yang ada pada botolan gigi atau shift drum. Selanjutnya kita pasang as cekeran 2 atau as C-fork 2. Kemudian kita pasang as cekeran 1 dan 3 atau as C-fork 1 dan 3. Ini ukurannya lebih panjang ya. Dan ini kita cek sekarang. Nah, ini sudah benar, artinya sudah sesuai jalurnya masing-masing. Oke teman-teman semua. Nah, ini kita sudah berhasil merakit gigi rasio set komplit racking dari sebelah crankcase kiri. Nah, ini kita cek kembali ya. Nah, ini kalau kita putar kemudian cekerannya bergerak secara horizontal, ini udah benar ya. Jadi merakit rasio set komplit racking itu ternyata sangat mudah sekali ya. Jadi kalian bisa merakit dari crankcase sebelah kanan ataupun merakit gigi rasio set komplit racking tersebut dari crankcase sebelah kiri. Tapi umumnya sih kebanyakan ya itu memang merakitnya dari crankcase sebelah kiri. Tapi terserah kalian ya bagaimana baiknya menurut kalian. Dan selanjutnya kita akan lem bagian dalam crankcase-nya menggunakan lem tripod. Nah, ini saya lem terlebih dahulu untuk bagian dalam crankcase sebelah kirinya ya. Dan ini pada saat kalian mengelem ini harus rata ya. Artinya semua tempat yang ada pada bibir crankcase sebelah kiri ini harus dilem secara merata menggunakan lem tripod high thumb. Jadi lem tripod yang digunakan harus tahan panas ya. Dan proses pengelemannya ingat ya, harus merata, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan. Dan saya saat ini menggunakan lem tripod merek Yamapon. Tapi kalau kalian memiliki lem tripod yang lain asalkan tahan panas ya terserah lah, nggak apa-apa ya, bebas. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan pada teman-teman semua, kalian harus perhatikan ya, bos yang ada pada crankcase sebelah kiri itu ada dua ya, ada bos besar dan bos kecil, dan itu harus terpasang ya, jangan sampai bosnya tidak terpasang kemudian kalian lem. Nanti setelah bagian crankcase kirinya kita lem semua, kita lem juga ya untuk bagian crankcase sebelah kanan. Dan ini crankcase sebelah kanan sudah dilem. Nah, sekarang kita akan pasang crankcase sebelah kanannya ke crankcase sebelah kiri. Nah, cara pemasangannya seperti ini ya. Kalian tinggal letakkan menyesuaikan dengan lubang yang ada pada crankcase. Kemudian kita pukul secara perlahan menggunakan palu karet ya, agar turun. Dan caranya seperti ini ya. Nah, ini udah masuk. Kita sejajarkan posisinya, kita rapatkan. Saya sengaja menggunakan palu karet karena palu karet ini
sama sekali tidak merusak dan tidak menimbulkan efek samping apapun terhadap crankcase. Jadi palu karet ini sangat aman sekali untuk digunakan. Dan kalian harus memastikan untuk posisi crankcase kiri dan kanan itu benar-benar rapat dan tidak ada celah sedikit pun. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan cek untuk as rasio koplingnya. As rasio koplingnya ini saya cek, nah ini bergerak, artinya pemasangannya sudah benar. Kemudian as rasio gear depannya juga kita cek. Nah ini as rasio gear depannya bergerak secara horizontal, berarti sudah oke semua ya. A few moments later. Sekarang kita akan pasang baut-baut set pada bagian crankcase sebelah kiri. Dan untuk baut-bautnya wajib kalian pasang semua ya, jangan sampai ada yang terlewat. Untuk pemasangan baut ini ada rumus dan tekniknya juga ya. Jadi kalau kalian bingung, itu patokannya gampang ya. Jadi pada saat kalian pasang baut itu, jika dia nongolnya terlalu banyak atau jaraknya terlalu jauh, artinya itu bukan bautnya. Jadi baut itu harus nongolnya sedikit aja, kurang lebih sekitar 1 cm lah. Jika bautnya nongol sedikit, kurang lebih 1 cm, berarti itu adalah bautnya atau baut yang sesuai dengan tempatnya. Jika kalian paham teori pemasangan baut ini, maka kalian tidak akan mungkin salah dalam proses pemasangan baut tersebut. Selanjutnya kita kencangkan semua baut-baut yang ada pada bagian crankcase kiri ini. Saya menggunakan kunci T ukuran 8 dengan mata obeng ketok tumpul. Dan ini kita kencangkannya secara bertahap ya. Jadi cara pemasangan baut-baut crankcase yang benar itu pada saat kalian memasang baut-baut yang ada pada bagian crankcase kiri tersebut, kalian harus lakukan secara bertahap agar baut-bautnya itu bisa merata. Artinya kalian jangan langsung mengencangkan pada salah satu titik baut tertentu saja, melainkan kalian harus lakukan secara bertahap agar baut-bautnya itu semuanya merata. Oke guys, jika kalian memiliki pertanyaan terkait video ini atau mungkin kalian memiliki permasalahan terkait merakit mesin air-racking, silahkan berikan pertanyaan ataupun komentar kalian pada kolom bagian bawah videonya ya. Dan dengan senang hati saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar kalian di video ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan finishing mengencangkan baut-baut crankcase menggunakan obeng ketok ya. Nah ini saya pukul menggunakan obeng ketok dan alat bantu martil. Kita kencangkan secara bertahap dan kita kencangkan secara maksimal. Jadi penggunaan obeng ketok di sini adalah untuk finishing agar baut-baut crankcase tersebut bisa kencang secara maksimal. Dan sebenarnya kalian bisa juga menggunakan kunci T ukuran 8 dengan mata obeng ketok tumpul. Tetapi saran saya lebih bagus jika kalian menggunakan obeng ketok ya. Karena kalau kita menggunakan obeng ketok itu kencangnya berbeda ya. Mengencangkan baut menggunakan kunci T dengan mengencangkan baut menggunakan obeng ketok itu hasilnya lebih maksimal jika kalian menggunakan obeng ketok karena ada dorongan impact. Perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua, pada saat kalian mengencangkan baut set crankcase pada bagian crankcase sebelah kiri ini, kalian harus periksa dan kalian harus benar-benar teliti ya. Jangan sampai ada baut yang belum kencang atau kalian lupa untuk mengencangkan. Karena efeknya jika ada baut crankcase yang belum kencang, itu kepadatan kompresi tentu akan berkurang. Artinya pasti akan ada kebocoran kompresi di situ. Ataupun bisa juga terjadi kebocoran atau rembes pada bagian crankcase bawah jika bautnya berada di bawah. Oke teman-teman semua, baut-bautnya sudah kencang ya. Nah kemudian kita akan tes ya stang sehernya. Nah ini nanti kita cek stang sehernya ini berputarnya enteng atau tidak ya. Nah ini saya tes. Nah ini kalian bisa lihat ya. Dan ini enteng ya berputarnya ya. Artinya pemasangannya sudah benar ya.
Di bagian kerkas kalian bisa lihat ada bekas lem tripod. Nanti kita akan bersihkan menggunakan lap yang kita lumasi dengan bensin. Dan kemudian untuk bagian yang ada bekas lemnya ya, pada bagian crankcase luar ini nanti akan kita bersihkan juga. Dan semuanya akan kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video tutorial kita pada kesempatan ini. Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa berikan dukungan kalian untuk channel Rasidul Rakib Official. Caranya mudah ya, kalian bisa memberikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update informasi terbaru video di channel ini. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait video ini, silahkan berikan pertanyaan ataupun komentar kalian pada kolom bagian bawah videonya. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan jumpa kembali pada video yang akan datang. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.